Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2B NIM 205231073. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Chianti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Nah, apa sih Perjanjian Chianti itu? Perjanjian Chianti merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa silam. Perjanjian ini merupakan sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Chianti diambil dari tempat penandatanganan perjanjian tersebut, yang sekarang tempat itu dikenal dengan sebutan Dukun Kerten, Cantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk meredam api konflik yang sudah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosurau ke Surakarta, peristiwa geger pecinan itu apinya belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik, dan ini pun berhasil. Maka Pakubuwono II memberikan hadiah kepada Mangkubumi berupa sebidang tanah. Luas tanahnya ini menimbulkan kecemburuan, dan ada salah satu seorang pemuda yang melaporkan ketidakadilan ini kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe, sang gubernur jenderal di Batavia. Itu pun langsung mengeluarkan keputusan yang menyebabkan tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwono II seperti ini, daripada lumbung saya dikurangi, lebih baik buanglah saya hingga saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya diberi uang saku 300 real. Malamnya ia beranjak pergi, dan sejak itulah maka timbul Perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara yaitu Nicholas Hartig untuk melakukan sebuah keputusan. Secara tertutup, Hartig melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara Mangkubumi dan VOC itu terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II, di mana nota tersebut berisi bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III pun menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Nah, akhirnya kesepakatan ini mendorong lahirnya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Chianti. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau sering disebut dengan peristiwa Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Pangeran Mangkubumi di Jogja sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayigen Panatagomo Kalifatullah. Pada tanggal 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek-aspek dan juga pembagian wilayah. Pembagian wilayah dan juga aspek-aspek ini mengalami proses yang sangat panjang. Namun pada perjanjian Chianti ini tidak merinci pada pembagian wilayah, maka hal ini menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian wilayahnya sengaja diacak sehingga banyak wilayah yang tumpang tindih. Misal seperti daerah Jogja banyak juga yang di daerah Solo, dan di daerah Solo banyak daerah Jogja, seperti itu. Maka hal ini menimbulkan konflik. Sementara itu, pasca perjanjian Chianti, Raden Mas Sahid atau sering disebut Pangeran Sambernyawa
yang dulunya membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Ini adalah upaya Pangeran Sambernyawa untuk membentuk hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober tahun 1755, Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Pada Februari 1756, ia juga berhasil membakar keraton yang baru didirikan di Jogja. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan perjanjian Salatiga yang dilakukan pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang kini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun juga bertahta sebagai raja dengan gelar Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Jaya Miseso Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris, Kesultanan Jogja terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Surakarta, Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Paku Alaman, yang masing-masing tumbuh dengan model dan orientasi politik yang berbeda. Hal inilah yang mengantarkan Jawa ke rupa yang beragam. Nah, sekian teman-teman penjelasan saya tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Semoga dapat bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.